Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiza Nurmayanti. Saya dari kelas S21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan IRD KKN dan mengimplementasikannya ke dalam SQL. Adapun soalnya yaitu sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. Kuliah KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4-6 desa. Setiap desa dapat berisi 15-17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun, setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap nilai mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Langsung saja, saya sudah membuat IRD-nya, yang mana terdiri dari kecamatan, lalu dari satu kecamatan memiliki 4-6 desa, desa, lalu dari satu desa berisi 15-17 mahasiswa, ada mahasiswa di sini, dan setelah mahasiswa memilih desa, maka tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Maka menggunakan gambar ini, gambar statement ini. Ini namanya non-transferability. Lalu untuk proses selanjutnya, ini yang huruf besar merupakan namanya adalah kecamatan. Ini adalah suatu entitas. Entitas itu adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Lalu data-data seperti yang di kecamatan sampai jumlah desa ini, itu namanya atribut. Atribut adalah data dari entitas ini. Jadi kecamatan ini punya ciri khasnya masing-masing. Ada datanya masing-masing. Itu misalnya di kecamatan dengan jumlah desa dan seterusnya. Lalu dari sebuah IRD juga ada yang namanya relasi. Relasi ini ada one to one, one to many, dan seterusnya. Saya ini ada one to many. Apabila ada many to many, untuk mengatasi hal tersebut, maka ditambah dengan tabel baru atau entitas baru. Ini saya menggunakan tambahan anggota KKN. Yang tadinya mahasiswa dengan kelompok KKN, many to many, ditambah dengan anggota KKN jadi one to many, many to one. Dari sebuah IRD juga perlu adanya normalisasi. Untuk tujuannya adalah untuk mengurangi dan meminimalisasi redundansi atau pengulangan data. Dari normalisasi ini terdapat 4 tahap yang saya gunakan. Jadi tahap yang pertama ada tahap tidak normal. Misalnya dari entitas KKN ada yang namanya mahasiswa. Lalu mahasiswa ini memilih desa, lalu memilih kecamatan. Dari desa ini terdapat di suatu kecamatan. Lalu mahasiswa juga memiliki prodi. Prodi ini mencakup dari suatu fakultas. Lalu dari akhir KKN, mahasiswa mendapatkan nilai. Ya.
Dari entitas KKN ini, nah, tentu bentuknya masih belum normal, karena mungkin saja dari mahasiswa ini, mahasiswa satu di desa, lalu pada saat kita mencari data mahasiswa yang kedua, kemungkinan sulit untuk mencari desanya, karena datanya terlalu banyak, tapi disatukan terhadap satu entitas saja. Maka caranya untuk tahap itu ada 4 tahap. Ada tahap ke-1 first normal form, yang kedua second normal form, yang ketiga third normal form. Untuk first normal form, bentuk normalisasi ini adalah mengelompokkan beberapa data sejenis agar dapat mengatasi anomali yang terjadi. Misalnya, dari entitas prodi, ada nama prodi, lalu di bawahnya juga ada prodi. Nah, ini merupakan bentuk yang tidak normal. Caranya kenapa tidak normal? Karena dari satu entitas terdapat dua atribut yang mencakup isinya sama, value-nya sama. Untuk mengatasi anomali ini, maka kita harus menghapus salah satu atribut. Misalnya kita mau menggunakan yang nama prodi. Ini baru normal tahap pertama. Lalu, normal tahap kedua, melakukan komposisi tabel dan mencari kunci primer dari setiap tabel. Misalnya, dari tabel mahasiswa terdapat min sebagai primerity-nya. Nah, mungkin nama yang sebagai primerity-nya. Kenapa? Karena nama mungkin saja dari, misalnya namanya Siti, lalu nama kedua juga Siti. Nah, itu terdapat data yang sama, sehingga akan sulit untuk membedakan ID fakultas dan ID prodi nanti. Misalnya seperti itu. Jadi terdapat anomali. Lalu yang tahap terakhir ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel antar relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Misalnya, dari primerity min terdapat nama. Jadi nama ini bergantung pada min. Jenis kelamin bergantung pada min. ID fakultas bergantung pada min. ID prodi juga harus bergantung pada min. Nah, bagaimana sih bentuk normalnya? Bentuk normalnya itu misalnya ID fakultas bergantungnya pada nama. Nah, itu bentuk tidak normal yang tahap ketiga. Maka untuk menormalkannya, ID fakultas ini harus mempunyai tabel baru dan dihubungkan dengan origin key. Jadi nggak ada contoh tahap ketiga sih ya. Pokoknya ya artinya hasilnya saya seperti ini. Selanjutnya adalah mengimplementasikannya ke dalam SQL. Caranya saya klik export, lalu pilih SQL, lalu sintaksnya saya copy, lalu klik done. Sebelumnya saya sudah membuat database KKN UTS. Nah, nanti membuat tabelnya dari arti yang tadi, kalian cukup pastikan sintaks yang sudah tadi di copy, lalu klik button kirim, karena saya sudah membuat seperti itu. Oke, yang pertama, saya mencoba untuk menginsert data atau menginsert data dari sebuah produk.
Kita tambahkan dengan menu tambahkan atau insert ID prodinya misalnya 2001, nama prodinya misalnya teknik informatika. Mulai fakultasnya yaitu ilmu komputer. Gitu. Maka akan tambahkan di sini teknik informatika di fakultasnya satu yaitu ilmu komputer. Lalu kita coba masukkan data mahasiswa. Kita tambahkan NIM-nya misalnya 2010-19, namanya Kesha, jenis kelaminnya perempuan, lalu di fakultasnya Fakultas Ilmu Komputer, prodinya Teknik Informatika. Kirim. Lalu kita tambahkan lagi data yang lainnya. Misalnya 2010 43, namanya Andi, jenis kelaminnya laki-laki. Misalnya dia ilmu komputer, tulisannya sistem informasi. Kirim. Sudah ada 2 data dari tabel mahasiswa. Lalu kita inputkan nama desanya nih. Nama ID desanya 1, nama desanya Desa Cibalong Sari, alamat desanya Kampung Rambutan. Misalnya kepala desanya Budi, ID kecamatannya itu. Nah, iya kan jalan kenapa? Karena dari kecamatan ini kita belum menginputkan data. Ya, jadi kita harus menginputkan data kecamatannya dulu. Ya, di kecamatannya 1, nama kecamatannya Klari. Kalau kecamatannya Novi, Novi. Jumlah desanya saya ada 6 desa dari 1 kecamatan. Lalu tinggal klik button kirim dan simpan. Kita coba lagi untuk membuat menginput data desa. Tambahkan ID desanya 1, nama desanya Cibalong Sari, alamat desanya Kampung Rambutan. Kalau desanya Bapak Budi. Jadi kecamatannya ada Sari, itu 1, kirim. Nah, sini sudah tersimpan ID kecamatannya 1 yang menandakan itu ada di kecamatan Sari. Lalu untuk menentukan kelompok KKN-nya nih, kita tambahkan dulu ID kelompoknya, misalnya kelompok 1, ID kelompok 1, ID desanya ada di desa Cibalong Sari, periodenya misalnya dari 1 tanggal 1 bulan 11 2022.
Lalu ada di kelompok kita kirim, maka tersimpan. Nah, simpan kan. Dari kelompok 1 ini dari desa di Balongsari, periodenya tanggal 1 bulan 11 2002. Nah, ini dari kelompok 1 ini siapa saja sih anggotanya? Nah, kita input data dari anggota KKN. ID anggota, misalnya anggota ke-1 dengan NIM-nya Krisya dari masukkan di kelompok 1. Nilainya belum tahu, dikosongkan dulu, kirim. Lalu ditambahkan lagi anggota kelompok yang kedua dengan NIM-nya Andi 2. Lalu dimasukkan di kelompok yang 1, kelompok yang sama, nilainya masih kosong. Nah, maka akan muncul dari anggota ke-1 dengan NIM ini kelompoknya 1, nilainya masih kosong atau 0. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.